terus ditambah lagi dengan pengurus-pengurusnya semua. Bola itu sampai wasit meniup peluit. China keturunan Tionghoa, tapi Baik Bang, mau ngaca dulu Kak? Boleh deh dikit. Ayo. Ada atasnya dikit, oke? Baik Bang, Ya. besok Indonesia akan menghadapi Cina nih. Mungkin China. seperti apa sih kans Indonesia besok? Bang? Ya, dengan kita udah lihat Garuda yang sekarang ini udah banyak banget kemajuan yang pesat, dari dukungan dari pemainnya, dari keturunannya yang diresmikan ya, terus ditambah lagi dengan pengurus-pengurusnya semua, saya rasa sih solid banget, udah makin solid. Dan melihat juga pertandingan terakhir melawan Bahrain juga, ya kita juga semua udah tahu ya, maksudnya gimana hasil pertandingannya. Sebenarnya mendominasi, Indonesia udah menang, tapi karena kejadian itu jadinya kita harus tahan imbang. Tapi nggak apa-apa, gue tetap untuk nanti next match lawan China bisa menang 1-0 lah untuk Indonesia. Khawatir nggak sih Bang akan dicurangi lagi? Gue tetap positif thinking aja sih. Mudah-mudahan dengan adanya kemarin kita juga udah layangin surat resmi buat katakanlah kita ini ya, surat protes. Jadi mudah-mudahan sih ini udah jerak juga untuk pengurus AFC ini untuk jangan sampai kejadian kayak waktu Bahrain lagi kayak gitu. Mudah-mudahan aman. Kabarnya timnas Cina kan sekarang juga nggak akur sama pelatihnya sendiri gitu ya. Ya. Ini menjadi satu kesempatan atau peluang buat kita nggak sih Bang? Ya kalau misalnya gue ngalamin kayak China gitu, berarti chemistry antara pelatih, official dan pemain sendiri berarti kan tidak menyatu ya. Itu bisa mengganggu konsentrasi permainan si pemain sendiri dan tim Cina tersebut. Jadi bisa menjadi salah satu chance lah buat kita mendominasi untuk lebih unggul. Bang, terakhir pesan untuk timnas kita seperti apa Bang? Kenapa? Pesan untuk timnas kita. Pesan untuk timnas Indonesia, gue selalu dukung apa adanya dan selamanya apapun yang terjadi, menang kalah, dan kali ini support terus buat menuju paling gila lagi, gokil. Go Garuda Indonesia. Sip. Abang, besok Ya. Indonesia akan menghadapi Cina nih Bang. Nah. Seperti apa mungkin kans Indonesia Bang menurut Abang? kalau kans selalu ada, karena kita ngelihat permainan Indonesia selalu bisa merespon setiap lawannya. Ya meskipun memang terkadang ada kesalahan-kesalahan minor atau elementer yang memang ternyata pertandingan bola itu sampai wasit meniup peluit terakhir. Siap John, babak kedua artinya harus tetap fokus gitu. Jadi jangan kita bergantung juga sama keadaan-keadaan seperti contoh lawan Bahrain kemarin. Meskipun memang kalau dari sisi tidak diuntungkan, kita sangat tidak diuntungkan dengan hasil kemarin. Tapi yang jelas pelajaran yang bisa diambil adalah semoga Indonesia bermain tidak terlalu polos. Artinya kalau lawan punya cara-cara cerdik untuk merusak mental lawan, ya harusnya kita juga bisa gitu loh. Terkadang memang itu agak sedikit menjengkelkan, tapi setidaknya kalau kemarin kita bisa bermain fokus sampai peluit terakhir ditiup, mudah-mudahan bisa kejadian lawan Cina nanti gitu. Tapi kalau kesiapan pemain sendiri Abang lihat seperti apa? Karena di banyak beberapa media dibilang ada beberapa pemain Indonesia yang mentalnya down karena dicurangi kemarin. Mudah-mudahan segera bangkit dan bisa menatap partai selanjutnya, karena saya yakin mereka punya pengalaman yang luar biasa di klubnya masing-masing, dan memang kan sebagian besar bermain di klub-klub Eropa gitu, dan juga harusnya bisa mengembalikan mental untuk bisa melupakan pertandingan kemarin dan menatap pertandingan selanjutnya. Itu jauh lebih penting ketimbang kita masih mikirin pertandingan kemarin. Move on gitu. Khawatir dicurangi lagi Bang?
Kalau khawatir pasti selalu ada gitu. Tapi yang jelas pertandingan sepak bola itu 2 kali 45 menit, dua babak. Jadi harus memang tetap fokus gitu. Dan yakin sih harusnya lawan Cina bisa dapat poin penuh gitu. Bang, harusnya kan kalau kemarin sama Bahrain kita menang dan Cina menang, kita dapat tiket untuk uji coba New World Cup gitu ya Bang ya. Tapi akhirnya di Bahrain gagal, lalu tinggal satu kesempatan lagi seperti apa Bang? Maksudnya satu kesempatan lagi untuk Dapat tiket uji coba World Cup. oh. Ya tadi gue bilang nggak usah mikirin andaikan kalau menang, udahlah kita menatap masa depan aja. Pertandingan ke depan jauh lebih penting, lebih pasti gitu. Peluang itu masih tetap ada kok. Kita bisa lolos ke babak selanjutnya atau mungkin peluang bisa lolos langsung. Yang namanya sepak bola, keajaiban itu selalu ada. Kita nggak pernah tahu, tapi skuad Coach Sintayong semakin matang dan bagasi pemain juga seharusnya semakin siap, semakin kuat. Prediksi skor Bang untuk Indonesia? Minimal selisih 1 gol, minimal. Tapi seharusnya, pokoknya pemain Indonesia tidak boleh membuang peluang yang memang udah diciptakan. Jadi manfaatkan, bermain efektif, taktis, killing the game, itu wajib untuk lawan Cina. Jangan kasih space untuk Cina mengembangkan permainan, bahaya aja. Abang sering nominasi Indonesia Movie Award, seperti apa tanggapannya sebagai pemeran Tarzan Bang? Oh, senang filmnya dapat perhatian dan juga penghargaan, bisa masuk nominasi, udah merupakan salah satu kebanggaan. Ya mudah-mudahan bisa berkarya lagi, mudah-mudahan juga filmnya bisa berbicara lebih banyak, tapi udah masuk nominasi aja udah bagus. Masuk nominasi artinya ini menjadi bukti bahwa kerja keras kalian sebenarnya memang setulus hati gak sih Bang? Bisa aja terus. Sudah maksimal maksudnya. Kalau point of view pemain seperti itu, tapi kalau point of view-nya produser kan jumlah penonton ya. Oh, iya. Tapi apapun itu yang jelas senang saya setiap ngelakuin atau dapat dapat film, saya berusaha untuk bermain secara maksimal. Apapun hasil setelah film itu jadi, saya serahkan kepada penonton. Dan juga ini balik lagi tadi, kalau sampai bisa masuk nominasi, ya alhamdulillah berarti kerja keras kita dapat penghargaan gitu loh. Masalah itu totalitas atau enggak, itu kan kadang penonton atau orang tuh nggak melihat itu, nggak melihat prosesnya. Tapi cuma kita aja pemain yang sangat menikmati prosesnya. Optimis menang nggak? Oh, menang lawan Cina. Thank you Bang. Ya. Makasih banyak Bang. Sama-sama. Adelan buat Indonesia. Ini Prediksi. Sorry. Betul. Sebentar ya Bu. Bu, nggak ada gigit laron. Mau hujan gede nih Kak, biasanya Kak kalau yang Bener. Ya, Indonesia. Aduh. Ya. sedikit Bang Dewan biar nggak repet. Makasih Bang. Silakan. Kak Delon, besok Indonesia akan menghadapi Cina lagi nih. Mungkin kesempatan Indonesia menghadapi Cina seperti apa kalau menurut Kak Delon? Kali ini bukan seri lagi. 3 kali seri kemarin, kali ini harus menang Indonesia. Kenapa sebegitu yakin Kak Delon? Karena Cina lagi terpuruk. Meskipun gue keturunan China, keturunan Tionghoa, tapi China lagi terpuruk. 3 kali pertandingan kalah semua, golnya menakjubkan, dibantai-bantai deh. Menurut aku ini saatnya Indonesia menang tipis saja udah. Ya minimal seri, jangan sampai kalah. Karena Cina juga lagi sama-sama terpuruk ya, bukan terpuruk, lagi terpuruk banget gitu. Jadi dia juga mengejar kemenangan juga gitu loh. Ini yang disebabkan oleh timnas Cina tidak akrab, lagi senggang hubungannya sama pelatihnya nggak sih Kak Delon? Bisa. Dampak Indonesia terpuruk, Cina terpuruk? Aku nggak perhatiin sih Cina kenapa, mungkin kalau salah strategi kali atau apa pelatihnya gitu, sehingga makin terpuruk. Setahu gue sih Cina tuh dulu bagus gitu, bagus banget gitu. Cina bisa nahan Jepang dulu, bisa nahan Korea, setahu gue ya dulu ya. Tapi sekarang nggak tahu, dibantai-bantai, lagi nggak siap kali di Piala Asia gitu kan. Tapi kalau kesiapan timnas kita sendiri, Wow, seperti apa Kak Delon? ngomong tadi Cina nggak siap, di tim Indonesia nih dipersiapkan secara siap. Mental, fisik, strategi, squad. Ini bukan karena apa-apa, karena banyak laron. Ya, jadi ini semuanya udah siap nih. Siap tempur Indonesia.
terakhir Kak, prediksi skor dari Kak Delon. Menang tipis 0-1 atau 1-2 atau seri, minimal seri, tapi jangan sampai kalah. Oke. Thank you Kak. Thank you. Ya. Abang besok Indonesia akan Yes, menghadapi besok ya. Cina. Seperti apa mungkin kans Indonesia di mata Bang Vicky? Cina setahu gue lumayan salah satu tim yang patut ditakuti juga ya. Tapi kayaknya skuad timnas Indonesia kita lagi bagus. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga masih bagus. Lagi vibes-nya lagi oke banget lah. Mudah-mudahan doa-doa masyarakat Indonesia semuanya bisa membantu timnas kita supaya bisa dapat 3 poin. Mengingat pertandingan kemarin yang kita dicurangi, khawatir nanti dicurangi lagi nggak sih Bang? Wah, gimana ya? Sebenarnya kita nggak bisa berpatokan untuk nyalain wasit sih. Emang wasit kalau dilihat emang salah banget. Cuman kita jangan terpatok jadi malah down ya. Kita justru buktiin dengan selama kita main sportif kita bisa curi poin, bisa curi skor. Kalau jauh mereka juga semakin sulit untuk ngejarnya. Jadi wasit juga makin susah buat mempermainkan pertandingannya juga itu. Jadi gue rasa ya nggak usah mikirin wasit. Yang penting main sportif, all out biar kita bisa dapat poin banyak. Bang, timnas Cina kabarnya hubungannya lagi tidak baik dengan pelatihnya sendiri. Ini menjadi kesempatan. Iya dong, harusnya kita bisa memanfaatkan momen itu ya. Kita bisa curi poin dan mudah-mudahan ya kita lihat besok. Mudah-mudahan pemain kita semuanya lagi pada fit, nggak kebawa emosi yang perkara Bahrain kemarin, jadi bisa main lebih maksimal. Prediksi skor Bang dari Abang berapa untuk Indonesia? 2-1 kayaknya. 2-1. Siap. Thank you, Bang. Yuk. Oke, Mas Gio, ini Yes. besok Indonesia akan menghadapi Cina Yes. di kesempatan Indonesia menurut Mas Gio besok seperti apa? Wah, kesempatan aku ngerasa cukup besar ya kesempatannya. Tapi kita nggak boleh terlalu optimis. Yang penting Indonesia harus tetap main rapih menurut aku, main kompak seperti apa yang sudah mereka lakukan di beberapa pertandingan terakhir. So menurut aku itu aja yang paling penting. Jangan terlalu ambisius, mainnya tenang, fokus ke teamwork dan aku doain yang terbaik aja. Melihat timnas Cina yang kabarnya sedang hubungannya tidak baik dengan pelatihnya sendiri, ini menjadi kesempatan buat kita nggak sih? Oh, saya nggak tahu soal berita itu gitu. Iya, Kalau memang hubungannya lagi nggak baik sama pelatih. oh lagi nggak baik ya. Wah ya saya nggak ada bisa komentar sih, saya nggak tahu ya. Semoga aja Indonesia menang kalau buat aku sih. Apapun mau lagi baik-baikan apa enggak. Prediksi skor dari kamu sendiri untuk Indonesia berapa? Saya harap bisa menang. Tapi kalau menang paling tipis lah, 1-0, 2-1. Terakhir mungkin takut dicurangi lagi. Khawatir. Ya aku harap semoga itu cukup menjadi yang terakhir lah ya. Karena aku juga emosi pas ngelihat curangan itu terjadi. Tapi ya football is football, sering sekali terjadi. Dan aku harap FIFA bisa memberikan solusi yang fair lah untuk kita. Karena memang kita yang dirugikan menurut aku. Tapi ya whatever it is kita harus respect keputusannya apapun itulah. Terakhir pesan untuk timnas Indonesia mungkin boleh? Pokoknya pesan dari aku sukses terus untuk timnas Indonesia, maju terus sepak bola Indonesia. Yang terbaik kita bangga. Terima kasih banyak Mas. Kemudian